Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlis-sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, baik itu kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih membahas tentang fikih halal kontemporer. Pembahasan yang akan kita kaji dalam kesempatan ini adalah tentang halal haram, bahan dan produk dalam perspektif fatwa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah kaji bersama halal haram ini dalam perspektif Al-Quran, kemudian dalam perspektif hadis Rasulullah SAW, kemudian dalam perspektif kaidah fikih. Maka dalam kesempatan kita kali ini kita akan bahas tentang halal haram dalam perspektif fatwa. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hukum itu selalu berubah mengikuti perubahan waktu, perubahan kondisi, perubahan tempat dan masyarakat. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memang sudah dijelaskan tentang halal haram. Dalam kaidah-kaidah fikih juga para ulama sudah membuat kaidah-kaidah bagaimana untuk menetapkan hukum halal haram itu. Dalam perkembangannya banyak sekali hal-hal baru yang terjadi. Maka disitulah hukum itu mengikuti perubahan waktu dan perubahan tempat, sehingga para ulama membuat kaidah fikih al-hukmu yaduru al-hukmu yataghayyaru bi taghayyuri zamani wal makani wal hali wal insan, bahwa hukum itu berubah mengikuti perubahan waktu, tempat, kondisi dan manusia. Maka dari itu kalau zaman dahulu Imam Syafi'i itu dalam ijtihadnya itu ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul jadid. Jadi ada pendapat beliau yang lama, ada pendapat beliau yang baru dalam satu masalah. Jadi Imam Syafi'i itu ketika di Irak dengan ketika beliau di Mesir dalam satu masalah itu bisa berbeda. Dan bahkan juga kita sering mendapati bahwa dalam satu masalah satu ulama itu memiliki sampai 3 pendapat yang berbeda.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaitannya dengan halal haram. Jadi terjadinya banyak perubahan antara halal haram klasik dengan kontemporer, maka di situ menuntut para ulama itu untuk bagaimana menentukan hukum halal haram ini disesuaikan dengan kondisi. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana para ulama itu dalam menentukan halal haram terkait dengan sesuatu yang memang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia yang menentukan fatwa ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Di situ memang terdiri dari berbagai ormas, jadi terdiri dari para ulama yang berasal dari berbagai ormas di Indonesia. Nah, di dalam penetapan fatwa halal ini ada dua bentuk fatwa. Ada fatwa yang berkaitan dengan bahan, ada yang berkaitan dengan produk. Ada yang berkaitan dengan bahan dan produk. Dan ini metode penetapan fatwanya berbeda. Yang pertama adalah metode penetapan fatwa bahan. Nah, ini para ulama di Indonesia dalam penetapannya hampir sama dengan penetapan hukum-hukum yang lainnya, yaitu berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada sunnah atau hadis, kemudian berdasarkan kepada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, dan berdasarkan qiyas atau analogi, ditambahkan nanti dengan pendapat para ulama, pendapat para ulama atau qaulul ulama, dan juga nanti keterangan ahli. Ada keterangan ahli sains dilibatkan dalam hal halal haram ini. Ada yang Allah Subhanahu wa taala. Untuk fatwa yang kedua adalah berkaitan dengan produk. Kalau produk itu yang nanti yang akan dikaji adalah berkaitan dengan komposisi produknya, berkaitan dengan proses produksinya, cara produksinya, pengemasannya, distribusi dan penyajiannya. Itu lebih panjang prosesnya. Nah, sehingga di situ ada perbedaan metodologi dalam pengistinbatan hukum, metodologi dalam penetapan fatwa. Kalau untuk bahan ini yang digunakan adalah metodologi yang kita kenal dengan metode deduktif. Metode deduktif itu dikaji dari berbagai sudut pandang, dari perspektif Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma'nya, qiyasnya, pendapat para ulama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan produk halal itu, dia metode yang dipakai adalah metode induktif. Karena untuk produk itu nanti dia hanya pembuktian saja. Jadi kaidah yang digunakan dalam penetapan fatwa produk itu adalah kaidah fikih yang berbunyi idza istama'al halal wal haram ghulibal haram.
kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram maka dihukumi haram. Itu kaidah yang dipakai dalam penetapan produk. Ini berbeda dengan dalam penetapan bahan. Nah, kalau bahan ini lebih kajian syariahnya lebih mendalam. Kalau produk itu kajian saintifiknya yang lebih mendalam. Ada kata Allah Subhanahu wa taala, nah di antara bahan-bahan yang ditetapkan fatwanya berdasarkan fatwa ini sudah ada banyak, ada hampir 30-an. Di antaranya misalnya hukum mengkonsumsi daging kelinci. Daging kelinci itu hukumnya halal atau haram. Kemudian berikutnya adalah budidaya kodok. Kodok itu apa hukumnya? Ini juga dulu pernah terjadi perbedaan pendapat antara lembaga MUI sendiri, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini tapi akhirnya sepakati, ya, bahwa hukumnya kodok itu hukumnya haram, ya. Kemudian misalnya terkait dengan cacing dan jangkrik. Cacing itu misalnya buat sekarang kan ada yang dibuat obat, ya. Sampai itu Pak Fermin, itu boleh atau tidak? Kemudian kepiting itu halal atau haram? Ya. Ada kepiting, ada racungan, ada apa lagi Pak? Nah, itu bagaimana hukumnya? Padahal itu banyak dijual. Kemudian air daur ulang. Air daur ulang itu air yang sudah berubah bentuk, bau dan rasanya, ya, sudah menjadi kotoran, bahkan sudah bercampur dengan kotoran, ya, seperti air limbah. Ketika diolah kemudian berubah menjadi jernih, dan ini sudah dilakukan di Indonesia sendiri juga sudah ya dilakukan di daerah Jakarta itu, ya, diolah menjadi bersih. Nah, bagaimana hukumnya nanti kalau digunakan untuk berwudu, untuk minum, boleh nggak kira-kira? Nah, bahkan dia sudah bercampur dengan kotoran. Kemudian hukum mikroba. Mikroba itu digunakan biasanya untuk media tumbuh bakteri. Apa namanya itu? Mikroba ini biasanya kalau misalnya kita proses apa namanya itu pembuatan penyedap rasa, itu kan butuh mikroba pengurai. Nah, itu ditumbuhkan biasanya di media yang ada yang pada kasus apa itu produk penyedap rasa Ajinomoto ya. Itu kan permasalahannya terletak pada mikroba pengurainya itu yang menggunakan itu baktosaiton. Iya, namanya aja ada setannya, baktosaiton. Nah, itu dia ditumbuhkan di media apa namanya yang haram. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, termasuk kalau kita minum produk fermentasi, Yakult misalnya, atau yogurt gitu kan.
itu kan ada menggunakan media mikroba itu. Bagaimana hukumnya? Kemudian kopi luwak, ya, kopi luwak itu bahkan harganya juga mahal. Ya. Kopi luwak itu harganya mahal. Ya. Masalahnya apa? Karena itu sudah menjadi kotoran hewan, usang pemakan kopi. Ya, kotorannya kemudian dibersihkan. Justru malah karena itu kopinya rasanya lebih nikmat. Nah itu bagaimana hukumnya? Ya, maka ini perlu dikaji karena itu dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, bahkan jadi tadi termasuk mahal dari segi ekonomi, ya, menguntungkan. Kemudian pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga. Jadi ada jenis pewarna makanan, ya, atau minuman yang berasal dari serangga. Nah, serangga ini disebut serangga kokinial yang hidupnya di kaktus, ya. Itu biasanya untuk warna merah. Jadi warna merah itu diambil dari serangga ini. Dan itu banyak digunakan juga untuk misalnya pewarna pakaian juga. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian mengkonsumsi bekicot. Nah, bekicot ini sudah sering dibahas. Bagaimana hukumnya? Kemudian hewan ternak yang diberi pakan haram. Ya. Hewan ternak yang diberi pakan haram. Bagaimana hukumnya? Kemudian pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non pangan, bisa untuk pakan ternak atau yang lainnya, ya, untuk obat misalnya. Kemudian produk rekayasa genetika, produk rekayasa genetika termasuk apa contohnya? Produk rekayasa genetika, insulin misalnya. Insulin itu kan termasuk produk rekayasa genetika. Terbuat dari apa itu? Ya, insulin itu diambil dari pankreas. Itu di situ dimodifikasi. Ya. Itu sudah menggunakan ini, ya, produk rekayasa genetika. Misalnya juga pernah ada isu tentang perkawinan silang antara sapi dengan babi, sapi dengan domba dengan babi. Pernah dengar? Itu kalau terjadi bagaimana? Itu kan gennya direkayasa. Kalau seandainya itu yang direkayasa ada, ya, bisa saja terjadi. Hukumnya bagaimana? Kemudian partikel emas untuk produk kosmetik. Jadi ada kosmetik itu untuk pria, kalau untuk wanita nggak masalah. Ya. Produk kosmetik untuk pria yang menggunakan partikel emas ada ya? Ya, untuk apa itu, Pak? Ya, untuk mempertahankan keremajaan kulit. Kemudian plasma darah untuk obat. Plasma darah untuk obat. Itu apa hukumnya? Kemudian mengkonsumsi daging kambing itu boleh nggak kira-kira? Kemudian kura-kura, bajing, tupai, ya. Kemudian penggunaan organ dan air seni. Zaman sekarang tuh apa saja bisa dipakai.
menggunakan organ dan air seni untuk obat dan kosmetik. Contohnya apa? Plasenta. Plasenta itu katanya untuk peremajaan kulit. Air seni juga dipakai untuk obat dan kosmetik. Sampai begitu. Kemudian penggunaan alkohol. Alkohol itu paling banyak dipakai untuk produk makanan, obat, minuman, kosmetik. Kemudian menggunakan bulu, tanduk dan dari bangkai hewan. Ini dipakai untuk bahan makanan, obat dan kosmetik juga. Kemudian ada penggunaan narkoba, nikotin, formalin, boraks dan bahan kimia untuk bahan pangan dan obat. Kemudian bagaimana hukum sarang walet? Biasanya untuk apa itu? Bisa untuk pangan, bisa untuk obat. Penggunaan selap untuk pangan, obat dan kosmetika. Ini beberapa bahan yang pernah dikaji oleh para ulama dan itu banyak digunakan dalam produk-produk. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil salah satu contoh bahan yang ditetapkan hukumnya berdasarkan fatwa, yaitu alkohol. Kalau khamr kemarin jelas hukumnya, khamr itu adalah haram. Nah, kalau alkohol itu bagaimana hukumnya? Apa beda khamr dengan alkohol? Kalau khamr itu, jadi ada juga yang mengatakan khamr dengan alkohol itu hukumnya berbeda. Kalau khamr itu kan bentuknya minuman keras. Nah, di situ memang di dalam khamr itu komposisi yang paling dominan itu adalah alkohol. Tapi di dalam khamr itu kan ada air, ada zat-zat yang lain juga. Kalau dihitung itu di dalam khamr, dalam minuman keras itu ada sekitar 43 bahan. Sebenarnya kalau diurai satu persatu, memang penyusun dari minuman itu paling besar itu adalah komposisinya adalah berupa alkohol. Alkohol. Nah, alkohol yang dimaksud di dalam fatwa ini adalah alkohol yang dalam bentuk atau jenis etanol. Alkohol dalam jenis etanol. Untuk alkohol itu kan ada beberapa macam, ada beberapa macam. Tapi yang paling banyak digunakan dalam produk obat, makanan, minuman dan kosmetik ini adalah jenis etanol, yang menggunakan rumus C2H5OH. Nah, alkohol ini banyak digunakan, atau sebenarnya alkohol ini banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Jadi yang digunakan adalah alkohol, bukan khamr. Sampai ada yang mengatakan, bagaimana kalau minuman itu zero alkohol? Minuman zero alkohol ada apa? Jadi alkoholnya dihilangkan, karena alkohol itu bisa dihilangkan dari minuman. Bagaimana cara menghilangkan? Karena alkohol itu titik didihnya itu 80 derajat. Kalau air kan 100 derajat. Jadi kalau dalam suhu 80 derajat itu alkoholnya bisa dihilangkan, bisa diuapkan, bisa dipisahkan, sehingga bisa tadi menjadi minuman yang zero alkohol, hilangkan alkohol.
itu bagaimana hukumnya? Kalau menurut para ulama itu hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alkohol ini paling banyak digunakan dalam produk, termasuk MUI ini dalam penetapan fatwa alkohol ini tidak hanya dilakukan sekali saja, bahkan tercatat ada 6 kali pengeluaran fatwa, dan fatwanya itu dari satu fatwa ke fatwa yang lain itu ada perubahan-perubahan. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja kira-kira manfaat dari alkohol ini dalam produk makanan? Jadi alkohol ini banyak digunakan dalam produk makanan sebagai penyedap rasa, sebagai penyedap masakan yang sering disebut apa itu? Ancil. Ya. Ini banyak dipakai. Ya. Untuk penyedap masakan, terutama pada makanan olahan yang berasal dari daging, ya, ayam, seafood, sayur, itu banyak dipakai. Ya. Untuk tumis itu banyak dipakai ini. Ya. Biasanya baunya lebih lebih gurih, lebih enak. Juga dijumpai pada produk-produk seperti kue, ya, kue itu banyak menggunakan alkohol, ya, terutama kue impor, ya, seperti apa, Black Forest, Rumpal, apalagi itu, Butterrum, ya. Dan di situ bisa mencapai kadarnya 30% yang digunakan, alkohol yang digunakan. Kemudian dalam produk minuman ini bahkan aturannya itu sudah dibuat aturan, ada kelasnya, ada golongannya. Ada golongan A itu kadar alkohol yang digunakan antara 1 sampai 5%. Golongan B itu antara 5 sampai 29%. Golongan C itu mengandung, ya, alkohol antara 20% sampai 55%. Bahkan di negara non muslim itu ada yang sampai tingkat tertinggi itu sampai 95%, hampir 100% alkoholnya. Itu bisa minum orang bisa KO. Kemudian dalam produk kosmetik itu juga banyak digunakan. Ya. Jadi kenapa digunakan alkohol di situ? Jadi di situ ada yang dituangkan, digosokkan di kulit, ada yang dipercikkan, ada yang disemprotkan. Ya, di antaranya adalah tujuannya untuk membersihkan, untuk memelihara, untuk menambah daya tarik. Termasuk kalau kita kena luka itu sering, ya, kena luka, kita bersihkan dengan apa itu, Pak? Ya. Nah, kadar penggunaan alkohol dalam kosmetika itu antara 20 sampai 40%. Cukup tinggi juga. Ya. Kemudian kadang juga digunakan sebagai pelarut, sebagai pengikat bahan kosmetika biar akan lebih awet. Digunakan untuk parfum. Ini kalau kita pakai minyak wangi, ya, kita pakai minyak wangi itu kadang ada alkoholnya, ya. Hand body, bahkan terkadang kalau kita pakai minyak apa namanya itu, obat nyamuk, ya, obat nyamuk itu kan ada alkoholnya juga, ya, ada alkoholnya juga. Itu kadang
aja kalau kita punya HP kena autan, ya itu sampai warnanya itu luntur, meleleh, ya karena di situ menggunakan alkohol. Ada berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana hukumnya alkohol itu? Ya, bagaimana hukumnya alkohol itu dalam perspektif fatwa ini? Sementara kalau dalam hukum yang berkaitan dengan khamrnya itu kan ikan turunannya. Jadi alkohol itu turunan dari khamr, karena bukan 100% tadi, bukan 100% khamrnya. Kalau khamr itu kan tadi komposisinya itu banyak, ya, bagian dari khamr. Kalau khamrnya itu hukum dasarnya adalah para ulama mengatakan khamr itu hukumnya haram dan najis. Ini menurut mayoritas ulama. Tapi ada yang mengatakan bahwa khamr itu hukumnya haram, tapi tidak najis. Ini termasuk yang sekarang banyak dipilih oleh para ulama itu, ya khamr itu haram, tapi tidak najis, ya karena nanti dalil ayatnya itu di situ yang dijelaskan adalah tidak hanya berkaitan dengan khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kalau dalilnya kan itu. Jadi khamr termasuk mengundi nasib dengan panah, termasuk wal azlam. Azlam itu patung. Ya, jadi sehingga para ulama di situ karena yang disebut itu bukan hanya khamr saja, ya, termasuk judi, termasuk tadi patung itu rijsun, kotor. Padahal ulama sepakat bahwa patung itu hukumnya suci, tidak najis. Ya, maka para ulama membuat kaidah tidak semua yang haram itu najis. Yang najis itu pasti haram, tidak semua yang haram najis. Nah, termasuk diantaranya ini, ya, khamr haram tapi tidak najis. Itu menurut sebagian ulama. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya yang dipakai adalah pendapat yang mengatakan bahwa khamr itu hukumnya haram dan najis, sementara banyak sekali tadi produk-produk yang menggunakan alkohol, yang itu merupakan turunan dari khamr. Nah, MUI dalam fatwanya yang pertama pada tahun 1993 dalam Muzakarah Nasional yang membahas tentang hukum alkohol dalam makanan dan minuman, ya, menyatakan bahwa secara umum, ya, alkohol secara umum adalah haram dan najis seperti khamr. Jadi dalam fatwa MUI itu yang pertama mengatakan bahwa alkohol itu secara umum adalah haram dan najis, hukumnya seperti khamr. Nah, ini bahaya, ya, karena termasuk, ya, minyak wangi dan untuk disinfektan, untuk pembersihan luka, untuk pembersihan alat-alat kesehatan, ya, itu kan menggunakan alkohol, ya. Itu fatwa MUI yang pertama, ya. Dan itu dikaji dari berbagai aspek, ya, ada dari para ulamanya, kemudian ahli sainsnya dibahas, dikaji.
Kemudian fatwa yang kedua tahun 2003 dijelaskan bahwa kadar alkohol 1% itu termasuk khamr. Jadi kalau kadar alkohol itu 1% itu kalau dalam minuman itu dianggap sebagai khamr, termasuk juga nanti tidak boleh untuk obat. Nah, kemudian dikaji lagi ya tentang alkohol ini. Pada tahun 2009 dikeluarkan fatwa lagi terkait dengan alkohol. Kemudian ya kenapa selalu dilakukan kajian? Ya tadi karena orang sulit untuk menghindari penggunaan alkohol. Penggunaan alkohol itu tidak bisa dihindari. Jadi kalau dihukumi haram dan najis, berat hukumnya. Kemudian dikaji lagi, dilakukan kajian lagi. Ya. Kemudian hasilnya menyatakan alkohol itu dikelompokkan menjadi dua. Jadi alkohol itu dikelompokkan menjadi dua. Ada alkohol murni, ya, yang berasal dari proses petrokimia, itu alkohol murni. Ada yang alkohol itu yang berasal dari minuman keras. Jadi ada alkohol murni, ada alkohol yang berasal dari minuman keras. Kalau alkohol yang berasal dari minuman keras itu dinyatakan hukumnya haram, tidak boleh digunakan. Tapi kalau alkohol itu ya berupa alkohol murni yang dari tadi proses petrokimia, itu boleh digunakan dengan ketentuan tidak lebih dari 1%. Tidak lebih dari 1%. Dan termasuk yang dipakai untuk minyak wangi itu kebanyakan adalah dari jenis ini, ya, alkohol murni. Ya. Kemudian, ya, dilakukan kajian lagi, sehingga fatwanya juga berubah lagi. Pada tahun 2018, ya, LPPOM MUI melakukan penelitian. Jadi kalau dalam hukum khamr itu, ini diteliti lagi. Jadi khamr itu kan asalnya dari bahan halal, dari buah anggur atau buah yang lain juga bisa. Tidak hanya anggur saja sebenarnya, kurma juga bisa, kemudian buah-buah yang lain juga bisa, ya, termasuk durian atau lainnya, itu bisa difermentasi menjadi khamr, bisa menjadi minuman keras. Jadi selama di situ ada unsur karbohidrat, itu bisa difermentasi. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa dari buah kurma dan anggur itu kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Kalau dia dimakan ya secara itu apa adanya, ya, itu kan gak ada masalah. Ya, anggur itu bisa diawetkan, bisa dikeringkan, bahkan kurma juga begitu. Tapi ketika dia berubah menjadi minuman, ya, berubah menjadi minuman, ini hukumnya berbeda. Ya, termasuk tape, ya, tape itu hukumnya halal atau haram. Tape itu termasuk tinggi kadar alkoholnya,
tape itu boleh. Tapi kalau minum airnya dikumpulin, ya, tape airnya dikumpulin, dibuat minuman, nah itu sudah tidak boleh. Tapi kalau masih dalam tapenya itu sama ampasnya itu, ya, itu boleh. Tapi kalau sudah diambil airnya saja dibuat minuman, itu tidak boleh, karena di situ justru malah kadarnya itu tinggi, kadar alkoholnya itu bisa mabuk juga. Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis, ya, berkaitan dengan proses terjadinya khamr, di situ disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minumlah jus selagi ia belum keras. Jadi kalau anggur itu dibuat jus, itu boleh, benar. Ya, anggur di blender dibuat minuman, kalau masih dalam bentuk jus itu boleh. Tapi dibatasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jangan lebih dari 3 hari. Jadi kalau di blender dibikin jus boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka Nabi tadi mengatakan, minumlah jus itu selagi belum keras. Ini jus apa saja? Karena buah apa saja itu bisa dibuat minuman keras. Ya. Selagi belum keras, kata Nabi. Para sahabat kemudian bertanya, sampai berapa lama ia berubah menjadi keras? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, jus itu akan berubah menjadi keras setelah waktu 3 hari. Padahal Nabi tidak pernah belajar tentang biologi, tentang kimia, ya. Nah, kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, juga dijelaskan bahwa Ibnu Abbas pernah membuatkan minuman jus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun pada hari Nabi meminum jus tersebut pada hari dibuatkan itu. Pada keesokan harinya juga masih tersisa dan diminum oleh Rasulullah, dan pada lusanya juga sampai pada hari ketiga. Setelah, ya, hari ketiga, Nabi memerintahkan pelayannya untuk membuang dan memusnahkannya. Nah, kalau jus sekarang kan bisa lebih dari seminggu, ya kan? Tapi jus apa saja taruh kulkas awet, ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu, itu tidak berubah. Kalau zaman dulu kan tidak. Ya, dia berubahnya itu kalau nanti maka, nah, berdasarkan itu kemudian MUI, ya, melalui LPPOM melakukan penelitian, diteliti kenapa Nabi itu membatasi jus itu pada hari ketiga sampai 3 hari. Lebih dari itu nggak boleh diminum. Kemudian dilakukan penelitian, ya, ya, dibuatlah jus kurma, jus apel, jus anggur, ya, yang kemudian di fermentasi dalam suhu 29 derajat, suhu normal, ya, suhu normal, ya. Kemudian diukur kadar etanolnya, ya, kadar gulanya, ya, dengan alat mengukur itu namanya alkohol, ya, atau etanol. Nah, dihasilkan pada hari ketiga, ya, pada hari ketiga di situ dijumpai untuk buah apel itu pada hari ketiga kadar alkoholnya itu 0,32%, 0,32% atau 1/3, ya. Kemudian untuk buah
kurma itu 0,33%, dan untuk buah anggur itu 0,76% kadar alkoholnya, jadi kurang dari 1 ya. Nah, ketika diperpanjang pada hari kelima itu masih di bawah 1%. Penelitian lain juga dilakukan pada tahun 2010 ya, pada buah ya, jus kurma ya. Kemudian di tes kadarnya ya, itu setelah 120 jam itu kadarnya 1,6% ya. Nah, kemudian dari penelitian itu ya, tadi kemudian disimpulkan bahwa kadar alkohol pada hari ketiga itu rata-rata tadi adalah masih di bawah 1%. Kemudian berdasarkan itu fatwa ulama kemudian berubah dari awalnya yang masih membolehkan penggunaan alkohol itu 1% untuk produk tadi, kemudian dirubah menjadi 0,5%. Jadi kalau kadar alkoholnya itu sudah lebih dari 0,5% untuk produk minuman misalnya, nah itu tidak diperbolehkan. Nah itu upaya yang dilakukan oleh majelis ulama ya, bagaimana kita menggunakan alkohol. Jadi dibedakan, yang pertama adalah alkohol itu dikelompokkan menjadi 2. Ada alkohol dari minuman, itu hukumnya haram. Tapi kalau alkohol murni itu masih diperbolehkan dengan kadar 0,5%. Ini yang ditetapkan oleh majelis ulama. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu contoh bagaimana para ulama itu di dalam menetapkan bahan yang banyak digunakan dalam produk-produk. Sehingga demikian maka ya, kita ketika menggunakan produk-produk yang terutama tadi yang mengandung titik kritis, maka ini termasuk lebih memudahkan ya, masyarakat di dalam menggunakan bahan ya, yang di situ memang mengandung bahan kritis, sehingga kemaslahatan masih tetap bisa dijaga. Jadi termasuk tadi dalam penggunaan misalnya ya kosmetik tadi ya, termasuk juga untuk alat-alat kesehatan, di situ masih bisa digunakan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin untuk yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini. Silakan kalau ada yang lain. Silakan. Ya, silakan. Kalau hand sanitizer itu kan kadar alkoholnya 70 sampai 75%. Nah, kadang-kadang kan dipakai untuk bersihkan tangan sebelum makan. Itu hukumnya gimana? Nah, maka yang digunakan adalah yang tadi kan dibatasi ya 0,5. Hand sanitizer itu ya, kemarin waktu corona itu banyak digunakan, ya banyak digunakan. Itu kan jadi untuk produk-produk yang lain juga banyak ya, untuk produk apa coklat ya, itu juga menggunakan dilarutkan menggunakan, ada menggunakan alkohol juga. Nah, nanti keterdeteksiannya, karena alkohol itu begitu dipakai kan nanti menguap. Itu kira-kira masih berapa persen yang ada di tangan ini? Ataukah sudah hilang sama sekali atau masih ada? Nah
itu toleransinya adalah sampai tadi 0,5 mU. Ya. Jadi alkohol itu ketika dipakai itu tidak mungkin ya. Misalnya 70% ketika dipakai, nanti setelah berapa lama juga menguap ya. Jadi tidak 70% itu ada di tangan kita, ya, dia mengering. Jadi kalau sudah mengering itu berarti sudah menguap ya. Kadarnya sudah berkurang. Jadi termasuk tadi untuk produk-produk yang dia harus menggunakan dilarutkan, hanya bisa dilarutkan dengan alkohol, ya, termasuk tadi ya, coklat ini. Kan kalau dipakai air dia nggak bisa, harus pakai itu. Nanti yang dilihat adalah keterdeteksian terakhirnya itu berapa persen. Itu. Jadi masih boleh itu dipakai. Karena kalaupun kita pakai tadi untuk makan itu diperkirakan, gitu ya. Jadi itu berdasarkan kira-kira saja karena kita tidak melakukan pengecekan dengan alat. Ya. Jadi kita perkirakan bahwa itu sudah menguat. Ya. Dan kita lebih mengambil pendapat tadi yang lebih memudahkan. Nah, pada zaman sekarang itu butuh fatwa-fatwa yang lebih memudahkan, bukan menyulitkan. Gitu. Jadi hukumnya haram, tapi tidak. Kalaupun yang tadi kan sudah dikelompokkan ya, ada yang alkohol yang murni, ya, kebanyakan itu yang kita pakai untuk produk-produk termasuk kosmetika dan sebagainya itu kebanyakan dari alkohol alami, bukan dari produk minuman, bukan. Ya, dari satu segi tadi berdasarkan penelitian MUI ya, aman digunakan. Ya. Jadi hukumnya tidak najis ya gitu. Jadi hukumnya tidak najis. Tapi kalau yang dari khamr, ya, alkohol yang dari khamr itu oleh MUI menetapkan itu haram dan najis. Ya. Jadi kalau dia menggunakan bahan alkohol yang non fermentasi ya, itu dia boleh, hukumnya tidak najis, dan nanti dideteksi produk akhirnya masih berapa persen. Itu kalau dari MUI tadi ditetapkan maksimal itu 0,5. 0,5 itu ditetapkan berdasarkan kehati-hatian, gitu ya, kehati-hatian. Jadi tidak karena tadi sebelumnya 1%, ya, kemudian ditingkatkan jadi 0,5% berdasarkan penelitian terbaru. Jadi itu husnudzonnya adalah sudah hilang ya. Jadi alkoholnya silakan hilang. Jadi kita tidak memakan alkoholnya, ya. Kalaupun itu makanannya kering ya, maka kita itu biasanya langsung kering. Ya, jadi kemungkinan juga tidak menempel pada makanannya, itu aman, tidak apa-apa, boleh. Silakan ya. Ini fatwa para ulama mungkin terkait dengan nama ya, nama misalnya kayak karena ada kopi bir, kemudian apa ya, bir tetap, ada kata-kata bir gitu ya. Ada sekarang kan kayak bakso setan, mie setan, seperti itu fatwanya seperti itu. Ya, jadi itu bagian dari satu zara'i. Jadi untuk mencegah sesuatu yang menjurus kepada hal-hal yang haram, meskipun bahannya itu halal, tapi ketika menggunakan istilah-istilah yang haram, itu membuat orang bingung. Ya jangan-jangan namanya orang kan, ada namanya daging produk yang rasa babi ada, padahal itu hanya nama. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu menimbulkan syubhat. Ya, syubhat. Jadi orang mungkin bingung, ini rasa babi kok boleh? Ada sertifikasi halal maksudnya, ya kan? Walaupun itu memang aslinya halal gitu ya, tapi itu menimbulkan syubhat. Jadi untuk mencegah penyalahgunaan,
maka di situ MUI tidak akan mensertifikasi produk yang menggunakan istilah-istilah yang bertentangan dengan hukum Islam. Ya, misalnya rawon setan, mie setan, sebenarnya nggak di. Kalau cabai setan boleh. Ya, ada yang namanya cabai setan, ya. Itu kan hanya nama, dan itu alami, tidak produk ya. Cabai itu, ya hukumnya halal walaupun istilahnya tadi cabai setan. Ya. Tapi kalau produk tidak akan disertifikasi karena itu menjurus kepada hal-hal yang ya subhat dan tidak baik, ya, sehingga mungkin tidak akan menimbulkan salah persepsi dalam masyarakat, membingungkan. Jadi maka walaupun dia udah produknya udah terkenal, tapi kita udah terkenal itu bakso setan misalnya, ya, bakso setan, ya, padahal ya produk bahannya yang halal. Misalnya, juga mie setan, mie apa gitu, nggak diperbolehkan. Karena itu tadi menimbulkan syubhat, kebingungan. Ya. Bisa disalahgunakan juga. Bisa juga rasanya rasa babi, ternyata asalnya dari babi betulan. Karena rasa itu biasanya kalau ya perasa itu terkadang biasanya diambilkan dari bahan aslinya juga, tidak hanya sintetik. Ya. Itu maka tidak oleh MUI sudah termasuk satu dariah, jadi mencegah sesuatu yang bisa membawa kepada hal-hal yang haram itu hukumnya haram, maka itu tidak disertifikasi oleh MUI. Ya, satu dariah mencegah sesuatu yang negatif. Ya. Ya, silakan ya. Coba ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.